Yuk langsung saja, film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah benda asing di luar angkasa, kemudian terpisah dari induknya menuju ke planet bumi. Kemudian scene memperlihatkan seorang jenderal yang memanggil tim khusus untuk misi sebuah penyelamatan. Lalu seorang jenderal yang sedang menyambut kedatangan komandan tim bernama Dutch. Lalu mereka mengadakan rapat untuk membahas hilangnya helikopter yang membawa menteri kabinet beserta ajudannya. Helikopter tersebut hilang di sebuah hutan, kemungkinan tersesat dan ditangkap gerilyawan. Di ruang sebelah ada seorang yang sedang memperhatikan yang ternyata kawan lama Paman Dutch, dan dia memang sudah menunggu karena akan ikut bergabung dalam misi penyelamatan. Orang ini bernama Dillon. Lalu mereka pun melepas canda dengan beradu panco. Tidak menunggu lama, mereka pun langsung meluncur dengan helikopter dengan perlengkapan siap tempur. Tim penyelamat tiba di lokasi dengan turun dari tali gelantungan menggunakan tali tanpa berlama-lama. Tim penyelamat langsung menyusuri hutan. Mereka pun menemukan helikopter yang dicari menyangkut di atas pohon. Paman Dutch langsung memerintahkan Ponco untuk memeriksanya. Diikuti oleh Dillon naik ke helikopter yang nyangkut di ranting pohon. Setelah diperiksa, ternyata di dalam helikopter itu hanya terdapat seorang pilot yang terkena tembakan di kepala. Akan tetapi mereka keheranan karena pilot tersebut tertembak dengan senjata yang canggih seperti rudal panas. Di sana juga ditemukan jejak 2 orang yang dibawa dari helikopter. 6 orang memakai sepatu militer AS dan 12 gerilyawan yang membawanya. Kemudian dengan insting penciumannya, Billy mencurigai ada sesuatu yang tersembunyi di atas pohon. Setelah Billy naik memeriksanya, ternyata Billy menemukan mayat-mayat manusia yang sudah dikuliti dengan organ tubuh yang sudah tidak lengkap. Salah satu korban yang tergantung di pohon tersebut ternyata tentara militer AS, yaitu Jim Hopper. Dutch pun bertanya kepada Dillon kenapa mereka bisa ada di situ, dan si Dillon pura-pura tidak nyaho. Goblok kata si Dillon. Di saat yang sama, Billy menemukan jejak orang-orang yang mereka cari menembak ke segala arah. Namun anehnya, jejak mereka menghilang sampai di situ saja. Setelah itu, mereka melanjutkan menelusuri hutan untuk menemukan jejak gerilyawan. Di saat mereka bergerak menelusuri jejak gerilyawan, mereka tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang mengintai mereka dari atas pohon, dari balik dedaunan. Padahal Mayor Dutch sudah mencurigai ke atas pohon, tapi emang dasarnya teka tempok, jadi dia terus saja berjalan menelusuri hutan. Dari atas pohon, makhluk itu terus mengikuti tim penyelamat. Namun di saat anggota penyelamat berjalan senyap, itu si Dillon malah terpeleset dan bikin kegaduhan hingga membuat Max merasa kesal dengan ulahnya. Setelah menelusuri hutan, akhirnya markas para gerilyawan ditemukan. Dan sang komandan pun memperhatikan setiap sudut penjagaan ketat tentara gerilyawan menggunakan teropong. Dengan tidak sengaja, dia melihat tawanan yang sudah dibunuh oleh tentara gerilyawan. Saat itu juga Paman Dutch memberikan instruksi merapat, kemudian memberitahu anggotanya sekaligus memberikan instruksi untuk melumpuhkan pos-pos penjaga agar dia bisa masuk dan meledakkan mobil tepat di tempat gerilyawan berkumpul. Satu persatu pos penjagaan pun dilumpuhkan, lalu Dutch mengendap-endap mendekati sebuah mobil, lalu ia memasang bom dan mengaktifkannya tepat di belakang tentara gerilyawan. Teman-teman Dutch pun keheranan dengan ide gila Paman Dutch. Saat keadaan sudah siap, Dutch melepaskan mobil itu meluncur melaju ke arah gerilyawan yang sedang asik berkumpul, lalu meledak. Pesta pun dimulai, guys. Gerilyawan yang tidak siap dengan peperangan melakukan perlawanan seadanya. Namun satu persatu markas mereka digempur habis karena Dutch dan anggotanya adalah anggota terbaik yang sangat berpengalaman dalam peperangan.
Seorang komandan gerilyawan mencoba melarikan diri dengan helikopter, namun saat heli itu dihidupkan, helikopter itu pun diledakkan hancur tak tersisa. Setelah menghancurkan itu, Dutch menyerang gerilyawan yang masih tersisa. Billy dan Blind ikut masuk ke jantung pertahanan. Hawkins mengurus gerilyawan yang kocar-kacir. Tiba-tiba Dutch ditodong senjata dari belakang, namun ternyata dia adalah seorang wanita dan berhasil dilumpuhkan juga hingga pingsan. Setelah semuanya berhasil dilumpuhkan, namun tidak ada Sandra yang bisa diselamatkan. Kemudian Mayor Dutch memerintahkan Max untuk membersihkan sisa-sisa pertempuran agar tidak meninggalkan jejak. Saat itu Dutch memarahi Dillon karena semata-mata itu kepentingan pribadinya. Kemudian mereka pergi menuju arah penjemputan membawa seorang gerilyawan wanita yang sudah sadarkan diri. Namun Dutch dan anggotanya tidak menyadari jika mereka sedang diintai oleh sesuatu dari atas pohon. Tanpa mereka sadari, makhluk itu turun ke tempat mereka sebelumnya dan mengambil seekor kalajengking yang dibunuh dan diinjak oleh Max. Makhluk itu pun terus mengikuti mereka ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba tawanan wanita pura-pura terjatuh, tetapi akhirnya memukul si Dillon dan mencoba melarikan diri, namun berhasil dicegat oleh si Ponco. Di tengah perjalanan, insting Billy kembali menguat. Dengan hati-hati, dia berjalan sambil menatap ke atas pohon. Ia sangat yakin ada yang sedang mengintai mereka dari atas pepohonan. Dutch dan yang lainnya merasa heran kenapa Billy begitu merasa ketakutan. Di saat yang sama, wanita tawanan mereka memanfaatkan kesempatan ini dengan mengambil balok yang ada di depannya, lalu memukul kepala Ponco dan langsung melarikan diri. Dutch yang sigap langsung memerintahkan anggotanya untuk mengejar wanita itu. Sementara itu, makhluk yang ada di atas pohon mengambil kesempatan mereka yang sedang berpencar. Ketika Hawkins mendapatkan wanita itu, tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di belakang dan mencabik tubuh Hawkins lalu menyeret jasadnya ke dalam semak-semak. Ponco yang tiba di lokasi lebih dulu langsung memeriksa wanita itu dan mengikuti bercak darah yang mengarah ke dalam semak-semak. Dengan terkejutnya, dia hanya menemukan organ dalam tubuh manusia dengan darah yang berceceran. Kemudian Mayor Dutch dan yang lainnya pun tiba di lokasi. Melihat wanita itu penuh darah dan sangat ketakutan, namun dia menyadari darah yang ada di tubuhnya bukan darah dia, melainkan darah Hawkins. Lalu Ponco menghampiri Mayor melaporkan apa yang dia temukan. Dengan segera Mayor memeriksanya dan sangat terkejut ketika melihat organ tubuh yang berceceran yang jasadnya tidak diketahui. Ketika ditanya, wanita itu memberitahu mereka bahwa hutan mendadak hidup dan mengambilnya. Kemudian Dillon merespon dengan nyolot karena itu tidak masuk akal, dia bilang. Lalu Dutch menginstruksikan anggotanya untuk mencari jasad Hawkins. Di tengah pencarian, Blind menemukan sesuatu yang bergerak di semak-semak. Setelah memeriksanya, ternyata itu hanya seekor curut hutan. Akan tetapi, ketika dia berbalik, Blind ditembak rudal panas tepat di punggungnya hingga menembus ke depan. Max yang saat itu berada tidak jauh dari Blind, dia pun melihat kejadian itu dengan jelas dan langsung menembaki makhluk tersebut sambil berteriak memanggil Mayor.
Kemudian Mayor Dutch dan anggota yang lain pun tiba di lokasi dan ikut menembak dengan berbagai senjata ke arah yang sama, sampai peluru yang ada di senjata mereka pun habis. Akan tetapi Max dengan sangat marah masih saja menembakinya walaupun pelurunya sudah habis. Dutch dan Dillon memeriksa jasad Blind, sementara Billy dan Poncho memeriksa lokasi yang mereka gempur. Anehnya, di dalam jasad Blind tidak terdapat bubuk mesiu serta tidak ada selongsong peluru. Max yang masih syok ditanya oleh Mayor siapa yang melakukannya, namun Max menjawab tidak tahu, dia hanya melihat sesuatu. Di saat yang sama, Billy dan Poncho kembali melaporkan tidak menemukan apapun serta tidak ada jejak apapun. Saat itu juga, Mayor langsung memerintahkan anggotanya untuk memasang garis pertahanan dengan semua ranjau yang mereka punya. Di sisi lain, wanita yang bersama mereka menyadari bahwa ada bercak darah makhluk yang mereka tembak menetes di atas dedaunan, lalu mengambilnya. Setelah selesai memasang ranjau, Max menghampiri jasad Blind karena dia sangat terpukul atas kematian sahabatnya. Di tempat lain, diperlihatkan sosok makhluk yang mereka tembak sedang terluka. Makhluk itu menyerupai monster yang sangat menyeramkan dan mempunyai peralatan yang sangat canggih di tubuhnya, sehingga dia bisa mengobati lukanya sendiri. Akan tetapi ketika makhluk itu mengobati lukanya, dia berteriak kesakitan sampai terdengar oleh wanita dan Billy yang ada di sampingnya. Sementara itu, Dillon menghubungi kantor pusat untuk meminta penjemputan. Akan tetapi, lokasi mereka saat itu masih di area yang sangat berbahaya, sehingga mereka harus berjalan kembali menuju titik penjemputan. Karena masih penasaran, Dillon menanyakan kembali kepada Max atas apa yang menyerang mereka. Max menjelaskan dia melihat makhluk yang berkamuflase dan mata yang menyala. Lalu dia menembak lurus ke arahnya. Dengan peluru yang terisi penuh, takkan ada makhluk yang selamat dengan jarak itu seharusnya. Karena masih penasaran juga, Poncho bertanya kembali kepada wanita itu. Akan tetapi jawabannya sama. Hutan itu hidup kemudian mengambil Hawkskin. Billy yang sebelumnya tidak pernah takut apapun, dia berkata kepada Poncho bahwa dia merasa takut karena ada sesuatu di luar sana dan itu bukan manusia. Akan tetapi Dillon menyebalkan masih saja tidak percaya. Dia masih saja mengoceh bahwa itu ulah manusia dan mereka akan menghabisinya, hingga Mayor menegaskan apapun yang ada di luar sana itu makhluk yang sama yang membunuh Jim Hopper dan sekarang menginginkan mereka. Hari berganti malam, Max mencurigai ada yang datang, sehingga salah satu ranjau menyala. Kemudian Max menangkap makhluk itu dan menusuknya berkali-kali. Anggota yang lain pun mencari keberadaan Max dan menghampirinya. Akan tetapi, setelah mereka melihatnya, Max hanya membunuh seekor babi hutan yang sangat besar. Setelah tersadar, mereka telah meninggalkan tawanan wanita sendirian. Mereka pun segera berlari menghampirinya. Akan tetapi, tawanan wanita itu tidak melarikan diri dan terlihat sangat ketakutan. Setelah diperiksa, ternyata jasad Blind yang mereka bawa hilang begitu saja. Monster yang menyerang mereka membawa jasad Blind tepat di hadapan mereka tanpa diketahui. Setelah pagi mulai datang, semua anggota mengecek kembali apa yang sudah terjadi semalam. Namun yang mereka temukan hanyalah jejak babi hutan yang memicu ledakan suar. Tidak ada jejak yang lain. Mereka pun merasa keheranan karena ada sesuatu yang udah melewati ranjau untuk mengambil jasad Blind tanpa sepengetahuan mereka. Ketika Mayor menatap ke atas, dia pun menyadari bahwa sesuatu yang mengambil jasad Blind memanfaatkan pepohonan.
Selain itu juga, dia menghampiri wanita untuk menanyakan kembali apa yang telah dia lihat kemarin. Wanita itu pun menjawab, dia tidak tahu apa itu. Dia hanya melihat sesuatu yang berganti warna seperti bunglon, dan dia memanfaatkan hutan. Si Dillon kembali mengoceh karena dia tidak percaya apa yang dikatakan wanita itu. Saat itu juga Mayor menanyakan si wanita itu ternyata bernama Anna. Tidak pikir panjang, Mayor langsung melepaskan tali ikatan yang ada di tangan Anna. Tanpa berlama-lama, mereka pun kembali membuat ranjau menggunakan pepohonan. Mereka semua bekerja sama termasuk Anna. Untuk kali ini, mereka membuat ranjau yang terbuat dari tali dan memanfaatkan pepohonan. Ketika yang lain bekerja sama, Dillon masih saja mengoceh si perokok eta emang goblok. Karena menurutnya itu tidak lebih dari perangkap anak pramuka. Setelah semua perangkap sudah selesai dibuat, dengan penuh ketegangan mereka pun berkumpul menunggu kedatangan makhluk yang membunuh teman-teman mereka. Di saat makhluk itu tak kunjung datang, suasana semakin menegangkan. Anna menjelaskan, saat dia masih kecil, mereka menemukan seorang pria seperti dijagal dan terkadang tanpa kulit. Kejadian itu terjadi di tahun yang panas, dan saat ini terasa tahun yang lebih panas. Pergerakan pun mulai terasa, akan tetapi mereka tidak melihat apapun. Di saat Dillon mulai mengoceh, Mayor Dutch langsung bergerak menghampiri titik ranjau utama dan mengendap-endap, dan kakinya hampir saja menyangkut ke tali ranjau. Saat terasa tidak ada apapun, dia pun langsung berbalik dan tiba-tiba ranjau jaring yang mereka pasang melayang ke atas pohon. Makhluk itu pun mengamuk di dalam jaring hingga menembak ke segala arah. Salah satu tembakan rudal panas mengenai pohon besar hingga patah dan mengenai ponco. Di saat itu juga, semua orang menyaksikan makhluk yang selama ini misterius dan membuat mereka penasaran, termasuk Dillon yang tidak pernah percaya dan suka mengejek dengan apa yang dikatakan Anna dan Max. Dillon melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa makhluk itu berkamuflase dan menjelma seperti monster. Max yang sudah sangat kesal dengan makhluk itu, dia pun berlari mengejar makhluk itu sambil menembakinya. Kemudian Dillon ikut menyusul Max walau Dutch sudah memperingati Dillon bahwa makhluk itu bukan tandingannya. Tetapi dia tetap pergi menyusul Max, dan tim yang tersisa membantu Ponco berjalan menuju titik penjemputan helikopter karena dia sudah terluka karena terkena batang pohon yang sangat besar. Ketika Dillon sedang mengendap-endap, Max mendekapnya dan menunjukkan ke arah pohon yang ada monsternya yang sedang berkamuflase di atas pohon. Kemudian mereka pun berencana membunuh monster itu dan mengatur strategi. Ketika mereka berpencar, Max yang sedang mengendap-endap di bawah batang pohon tiba-tiba dia mendapati sinar laser tepat di tangannya. Saat dia menengok ke arah laser itu, laser tersebut langsung menembakkan rudal panas tepat di kepalanya sampai metong. Kemudian Dillon yang tidak jauh dari tempat itu bernasib sama. Dillon terkena rudal panas hingga tangannya terputus. Saat dia ingin menembak balik, monster itu sudah berada di belakangnya dan kemudian ditusuk hingga menembus dadanya. Teriakan Dillon sampai terdengar oleh tim yang sedang menuju helikopter. Lalu tiba-tiba Billy membuang senjatanya dan berniat menghadang monster itu menggunakan pisau. Tidak menunggu lama, monster itu pun datang menghampiri Billy dan terdengar teriak kesakitan.
Saat Mayor Dutch dan Anna sedang membawa ponco mendengar teriakan Billy, tiba-tiba monster itu sudah berada di belakang mereka menembakkan rudal panas hingga mengenai kepala ponco. Dutch kemudian membalas tembakan, akan tetapi dia terkena serangan balik, namun masih bisa bertahan dan berteriak menyuruh Anna berlari menuju penjemputan. Kemudian monster itu mengejar Mayor Dutch dari atas pohon, namun sialnya Mayor terperosok dan terjatuh ke sungai yang sangat tinggi. Di saat dia kelelahan dan terbaring di atas lumpur, tiba-tiba monster itu masih mengikutinya dari arah air terjun. Ketika dia terpojok dan pasrah karena kelelahan, dia hanya berpenggangan di balik akar pohon. Tidak diduga-duga, ternyata monster itu tidak melihat keberadaan Dutch, dan monster itu malah menembak ke arah yang lain yang ternyata hanya seekor musang yang bersembunyi di balik tumpukan kayu. Saat itu pun Mayor Dutch menyadari bahwa lumpur yang membalut badannya membuat monster itu tidak bisa melihat keberadaannya. Tidak berpikir lama, Mayor Dutch langsung membuat perangkap di balik pohon besar yang tidak jauh dari sungai. Dengan perlengkapan seadanya dan dengan kekuatan yang tersisa, dia menyelesaikan jebakan untuk membunuh monster itu. Di tempat lain, monster itu sedang mencabik-cabik organ tubuh Billy yang sudah dia bawa ke atas pohon. Monster itu mengelus-ngelus tengkorak manusia layaknya boneka Barbie. Sementara Mayor Dutch sedang mempersiapkan senjata menggunakan granat rakitan yang dipasang di ujung panah dan tombak. Kemudian dia membakar tumpukan kayu dan berteriak untuk memancing monster itu keluar. Setelah lumayan lama menunggu, monster itu pun datang dari belakang hingga melewati badan Mayor Dutch. Dia pun bergelantungan seperti Tarzan berpindah pohon. Saat monster itu mendekati api melewati jembatan pohon, Dutch langsung meluncurkan panah yang ujungnya sudah dipasang peledak. Monster itu pun berteriak kesakitan hingga kelistrikan yang ada di badannya mengalami korsleting listrik. Melihat pergerakan Mayor lalu mengejarnya. Untuk mengetahui keberadaan Mayor, melemparkan batu, lalu monster itu menembak batu tersebut. Untuk mengalihkan perhatiannya, Dutch melemparkan kayu, kemudian melempar tombak yang ujungnya sudah dipasang bahan peledak hingga monster itu pun terluka dan berteriak. Ketika Mayor Dutch terlihat pergerakannya, dia pun berlari dan tercebur lagi ke sungai hingga lumpur yang membalut tubuhnya hilang. Wah, gawat. Monster itu pun bisa melihat kembali keberadaan Dutch. Namun monster itu anehnya tidak langsung membunuhnya. Dia mulai menyiksa Dutch dan mengajak bertarung. Di saat Dutch mulai kewalahan, Dutch menggiring monster itu menuju jebakan yang sudah dia siapkan hingga monster itu pun mengikutinya. Sesampainya di depan jebakan, monster itu mengetahui perangkap yang dibuat oleh Dutch dan melompat tepat di depannya. Tanpa disadari, di atas kepala monster itu sudah ada jebakan cadangan kayu besar tepat di atas kepalanya. Dutch kemudian menendang tuasnya dan akhirnya kayu besar itu mendarat tepat di kepala si monster
terjelek itu. Karena monster itu belum mati, Mayor Dutch awalnya akan menghajar dengan batu besar. Namun dia mengurungkan niatnya karena makhluk itu sudah tidak berdaya. Akan tetapi di luar dugaan, monster itu malah mengaktifkan bom yang ada di tubuhnya. Dutch pun menyadari hal itu, kemudian dia berlari terbirit-birit, ambil langkah 1000 dan meledak. Karena kekuatan ledakan sangat dahsyat, helikopter yang akan menjemputnya pun terkena ledakan itu sampai jenderal yang ikut menjemputnya melongo terheran-heran. Pada akhirnya, Dutch pun berhasil dijemput dan di dalam helikopter sudah ada anak yang selamat dari predator yang sangat kejam, dan film pun berakhir.